Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Menko, para menteri yang hadir, yang saya hormati Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf Atteh, beserta seluruh jajaran yang pada pagi hari ini hadir, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPK, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP yang telah bekerja keras menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Dan saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju ke Indonesia Emas 2045. Bukan barang yang mudah. Angka-angkanya sudah ada, tetapi tantangannya juga tidak gampang. Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung. Saat di Jepang, di Hiroshima, di G7 kemarin, saya bertemu dengan Managing Director-nya IMF, Ibu Kristalina Georgieva. Beliau menyampaikan, yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara. 96 negara. Dulu 98 hanya berapa sih? 10 aja nggak ada geger semuanya. 96 negara. Menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Mungkin dalam 1-2 minggu kemarin juga kita baca di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi. Informasinya yang jelek-jelek seperti itu. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, dari APBD yang ada di BUMN, semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sangat sulit. Baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah. Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah. Disinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati. Jika tidak cek langsung, jika tidak
Lihat dipelototi satu-satu. Hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak. Dan saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya. Orientasinya ada hasilnya itu apa. Tadi disampaikan oleh Pak Ateh, Pak Kepala BPKP. Banyak APBN kita, APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Ini perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, dalam penggunaan yang namanya anggaran. Karena 43% itu bukan angka yang sedikit. Di cara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak benar. Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran, 10 miliar. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek. Di APBD, Mendagri, coba saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Nah, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Pengembangan UMKM, ini ada di APBD, nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran 2,5 miliar. Rp2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, usaha kecil. 2,5 miliar. 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Tidak konkret, langsung aja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mestinya kan itu. Untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP. Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ, orientasi hasil, arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif.
Saya lihat lagi di sebuah kabupaten, pembangunan balai penyuluh pertanian. Ini jelas loh, pembangunan balai. Tapi saya lihat senyum-senyum, berarti sebetulnya di BPKP ngerti semua ini sebetulnya. Saya hanya ingin menegaskan, kita sekarang orientasi kita memang harus hasil. Kalau kita mau bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan balai untuk membangun dan merehab balai. Jelas. Anggarannya 1 miliar. Saya cek lagi ini apa tuh kok 1 miliar. Kecil, udah kecil pun saya lihat. Kecil, ini kalau mestinya kalau 1 miliar ya 900 juta yang untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek benar, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. Artinya 80%. Ini udah nggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya bisa mengawal, bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan ya enggak pusat, enggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara. Contoh lagi, kita kan tahu masih banyak kemiskinan. Daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1%. Mestinya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul. Sekali lagi kita ini sekarang bersaing dengan negara-negara lain. Dan kita beruntung, pertumbuhan ekonomi kita, kalau di G20 itu masuk 2 besar terbaik. Tahun lalu 5,3% growth kita, kuartal pertama tahun ini tumbuh masih di atas 5,03%, betul Bu Menteri? Inflasi kita juga turun, kalau dulu 5,9, sekarang sudah di angka 4%. Seperti ini makronya sudah bagus, tapi hal yang tadi yang saya sampaikan tadi kalau tidak kita awasi, kita dampingi, kita kawal, sebab itu sekali lagi perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris. Dan juga enggak usahlah ada data yang ditutup-tutupi.
Udah, kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan, cara memperbaikannya seperti apa. Dan juga saya minta kepada seluruh daerah, jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. Yang terakhir, yang senang pasti banyak. Tadi Pak Ateh bisik menanyakan kepada saya mengenai tukin. Tukin di lingkungan BPKP. Pak Presiden gimana Pak perpresnya? Sudah selesai belum? Saya sampaikan, sudah saya tanda tangani. Jadi 100%. Tapi hati-hati tadi yang saya sampaikan, tolong. Nah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023.